pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Bagus sekali kalau sudah sehat. Nah anak-anak, ibu ingin memeriksa dulu ya bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Coba silahkan rapikan dulu tempat duduknya anak-anak. Keluarkan bukunya dulu sebelum memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Silahkan untuk Dwi boleh memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya boleh silahkan Dwi duduk kembali. Sekarang ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, kira-kira ada yang tidak sekolah ya hari ini? Ada. Oh ya, siapa aja yang tidak sekolah? Tiara. Siapa lagi? Kita doakan nanti temannya semoga yang tidak hadir hari ini bisa mengikuti pembelajaran minggu depan ya, dalam keadaan sehat juga. Nah, sekarang silahkan buka HP kalian anak-anak. Buka sudah mengirimkan di WA grup kalian ya link presensinya. Silahkan isi namanya yang jelas, kelasnya apa. Setelah kalian melakukan presensi ya, silahkan juga klik langsung link pretestnya. Ada yang kesulitan anak-anak? Ya, kalau tidak silahkan lanjutkan lagi. Ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai. Nah anak-anak, karena tadi kalian sudah mengerjakan presensi dan juga pretest, sekarang ibu akan membakar semangat kalian dulu dengan kita menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional kita hari ini yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa. Satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus sekali ya, ternyata kalian sudah semangat. Berarti ibu sudah berhasil untuk membakar semangat kalian pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, ibu ingin tanya sekarang anak-anak, siapa sih yang tahu makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini? Silakan angkat tangannya. Oh iya, boleh Tegar. Makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah meskipun Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya, tetapi kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Nah, bagus sekali ya tadi jawaban dari teman kalian Tegar tentang makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sekarang ibu ingin bertanya dulu sama kalian, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Partisipasi negara dalam sistem politik. Ya, bagus sekali ya. Kalian juga masih mengingat materi minggu lalu. Ibu akan menayangkan sebuah gambar dulu. Ya. Nah, itu ada gambar satu anak-anak. Ya. Siapa yang tahu menjelaskan tentang apa gambar satu ini? Coba, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, boleh Purnami menjawab. Menurut saya gambar satu menjelaskan tentang para pejabat yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Gambar yang selanjutnya ya, siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan makna tentang apa sih gambar kedua ini? Suardike boleh menjawab. Izin menjawab. Yang saya lihat dari gambar tersebut adalah anggota dewan yang memakai mobil mewah. Ada dua contoh gambar yang sudah ibu kasih ke kalian. Nah, sudah tahu kan kita akan membahas materi tentang apa hari ini? Sudah. Membahas materi apa kita hari ini anak-anak? Desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, desentralisasi dan otonomi Daerah. Kita akan melanjutkan materinya ke bab 4 ya, yaitu mengenai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking untuk menambah semangat kalian. Boleh anak-anak untuk berdiri. Tepuk semangat. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama di sini nanti ya, setelah kalian menyelesaikan tugas membaca, kemudian nanti kalian mengamati sebuah video, nanti kalian dapat menjelaskan apa itu desentralisasi atau otonomi daerah, ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan dengan jelas bagaimana landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu dapat menganalisis permasalahan-permasalahan tentang pelaksanaan otonomi daerah, ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu nanti setelah kalian kerja kelompok secara kolaboratif, nanti kalian dapat ya menyajikan sebuah laporan tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Bisa dipahami anak-anak? Ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kalian sepakati bersama-sama agar pembelajaran kita tertib, teratur dan lain sebagainya. Yang pertama, nanti kalian pada saat berdiskusi tidak boleh ribut. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem reasoning anak-anak. Silahkan kalian menghadap ke depan, ya, amati video yang akan Ibu berikan. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 sampai 7. Nah, dari video yang sudah kita amati bersama-sama, siapa yang belum paham materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah? Apa semua sudah paham? Oke, kalau semua sudah paham, ya, di sini Ibu akan menanyakan dulu, memastikan kalian benar-benar sudah paham atau belum. Yuni menjawab pengertian tentang desentralisasi. Pengertian desentralisasi secara harfiah, desentralisasi yang berarti terlepas dari pusat. Tadi kan sudah dijelaskan, bagus sekali ya jawaban dari unit tentang pengertian desentralisasi. Nah, sekarang siapa yang tahu pengertian tentang otonomi daerah? Boleh angkat tangannya. Boleh Nita menjawab pengertian otonomi daerah. Baik Bu, saya ingin menjawab. Otonomi daerah merupakan keluasan dalam bentuk hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Nita bagaimana pengertian tentang otonomi daerah. Bagus sekali jawabannya ya. Sekarang Ibu ingin menanyakan lagi. Siapa yang tahu bagaimana hubungan antara desentralisasi dan juga otonomi daerah? Siapa yang bisa anak-anak? Coba silakan angkat tangannya. Ya, boleh Purnami menjawab. Jadi hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah merupakan akibat adanya desentralisasi dengan penyerahan urusan pemerintahan ke daerah tertentu yang mengakibatkan desentralisasi menghasilkan otonomi daerah. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana hubungan antara desentralisasi dan juga otonomi daerah oleh Purnami. Jawabannya luar biasa sekali ya anak-anaknya. Ibu juga sudah memastikan kalian memahami atau bisa nanti kalian menguraikan bagaimana landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara random. Kelompok 1 di sini tempatnya ya. Nanti kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini dan kelompok 4 di sana. Ya, silakan anak-anak mulai untuk mencari kelompoknya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD dulu ya anak-anak ya. Silahkan kalian sekarang perhatikan ke depan, Ibu akan menjelaskan LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama yang harus kalian kerjakan, menentukan identifikasi masalah yang kalian pilih. 3 di sini nanti kalian memberikan alternatif solusi. Dan nanti setelah itu kalian menemukan alternatif, kalian pilih salah satu solusi yang menurut kalian paling relevan. Ibu akan menunjukkan kalian sebuah gambar dulu anak-anak. Nah, ini gambar yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Mulai untuk mencari identifikasi masalah, mengamati video dan lain sebagainya. Identifikasi permasalahannya? Sudah, Bu. Sudah, apa yang kalian pilih di sini? Rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau sudah menemukan identifikasi masalahnya anak-anak, sekarang kalian ke eksplorasi penyebab masalahnya. Ibu akan memberikan waktu kalian mengerjakan selama 25 menit. Semua kelompok harus tahu bagaimana posisinya atau tugas masing-masing. Boleh eksplorasi masalahnya seperti ini Bu? Lihat dulu ya. Oh, ini yang kamu temukan di internet ya? Iya. Oke.
Saatnya kalian mencari alternatif solusi. Sekarang silakan kalian pilih solusi yang paling relevan. Waktunya sudah habis ya dalam pengerjaan pembuatan laporannya. Silahkan sekarang persiapkan untuk melakukan presentasi. Ya, silahkan persiapkan untuk kelompok 1. Boleh maju ke depan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Alia Prastiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Identifikasi masalah. Banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah. 2. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah dari banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah, penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Tejo Kumolo menyoroti banyaknya kepada daerah yang tersangkut kasus hukum karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan artikel dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, faktor penyebab banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah yaitu lemahnya akuntabilitas. Alternatif solusi yang ditawarkan: A. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan, legal substance, dan faktor budaya hukum legal kultur. B. Perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintah daerah. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan yaitu perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu anak-anak presentasinya. Kelompok 1 juga sudah mencari identifikasi masalah, kemudian penyebab masalahnya dan juga solusinya. Nah, sekarang siapa yang ingin berkomentar ya terhadap presentasi dari kelompok 1? Silakan, boleh angkat tangannya anak-anak. Boleh Purnami. Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 sudah bagus dan pembacaannya juga sudah jelas. Untuk kelompok 1 menerima komentar dari kelompok 2. Terima. Ya, bagus sekali. Kalau sudah menerima, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Karena presentasi sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok, Ibu akan mengadakan evaluasi dulu ya, bagaimana pelaksanaan presentasi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Refleksinya bagaimana ya, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi kalian sudah dengan bagus sekali ya. Kalian sudah mencari identifikasi masalah, kemudian kalian sudah mencari penyebab masalahnya seperti apa, menawarkan solusi. Presentasinya juga Ibu rasa sudah lumayan bagus, walaupun perlu ada peningkatan lagi. Silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Boleh sekarang keluarkan HP kalian, kita akan mengadakan post test. Kalau sudah membuka, silahkan isi namanya ya, kemudian setelah isi nama, isi kelasnya, baru menjawab soal post testnya. Sudah selesai anak-anak mengerjakan? Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh angkat tangannya anak-anak? Ya, boleh Paman untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kita sama-sama belajar mengenai bagaimana pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di negara kita. Terima kasih Feman sudah memberikan kesimpulan. Siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, boleh Edi untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Manfaat pembelajaran hari ini kita bisa bersama-sama mengetahui apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak lanjutnya yaitu semoga kita bisa belajar lebih kreatif dan imajinatif. Refleksi yang sudah dilakukan oleh Edi, semoga pembelajaran kita nanti bisa lebih kreatif, imajinatif lagi. Nah anak-anak,
sebagai penutup ya, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat dan daerah. Boleh untuk Dwi memimpin doa. Untuk teman-teman semua dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, tetap menjadi anak yang baik, sehat selalu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.